Could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Seperti di judul video kali ini guys, gue bakalan bahas karakter overpower di sebuah anime yang masuk atau dipindahkan ke sebuah sekolah akademi sihir. Sekolah sihir sih sekolah sihir, asal bisa ngeherem aja gue udah demen. Apalagi ceweknya itu cakep-cakep. Nah kalau yang seperti itu tenang aja bos, rata-rata mereka ini bakalan ngeherem kok. Ya lu ngarep ngeherem terus sih, punya pacar dulu lah baru ngeherem. Ketemu cewek aja udah kencing anjing di celana lu, udah ngeherem-ngeherem. Seikoku no Dragonar. Kalian main game gacha terus ampas. Kalian masak indomie malam-malam, indominya jatuh. Kalian nonton Nekopoi lupa pakai headset dan ketahuan mak. Santai-santai. Kesialan kalian itu bisa diobati dengan nonton anime ini. Mungkin sejak mengalami suatu kecelakaan di masa kecilnya, karakter yang bernama Asblake ini memiliki kemampuan untuk mengendarai naga milik siapapun. Namun entah kenapa nih ya, naga pasangannya itu sendiri belum juga muncul. Sewaktu mengikuti sebuah perlombaan di sekolahnya tanpa sengaja ya, dia ini bertemu dengan seorang pria bertopeng yang mencurigakan. Dan ketika berusaha menghindar darinya, dia ini kemudian jatuh ke dalam jurang. Pada saat itulah naga milik Asblake ini akhirnya lahir demi menyelamatkannya. Hanya saja aneh nih, wujudnya itu seorang gadis imut pak. Gacanya hoki anjing. Rata-rata orang itu dapetnya naga lah, ini dapet cewek anjing. Ya ngajak libur nih anak sumpah dah. Aitenchi Muyo. Anime harem? Iya harem, cuma saja buat kalian yang tidak terlalu suka anime yang episodenya itu sampai 50-an, ada tuh anime ini itu ada rekapnya jadi 10 episode doang. Tapi sebenarnya anime ini itu durasinya cuma 4 menit doang. Jadi 50 episode ya kayak nonton anime normal lah ya. Rasanya kayak nonton anime Boku no Pico, singkat, padat, dan gak jelas. Menceritakan tentang sebuah dunia yang dalam kekacauan, dimana karakter yang bernama Kimisaki ini mau tidak mau harus pergi menyamar sebagai guru siswa di sebuah sekolah khusus untuk para perempuan. Kedengarannya nih ya buat kita ya seru lah ya, ya jelas banyak cewek. Tapi kalian tahu nggak nih ya, cewek-cewek di sekolah itu sengklek semua pak. Lu masih mau nggak cewek yang kayak Aqua, Udin, Pico gitu? Mau nggak cewek-cewek kayak gitu? Dikarenakan semua spesies perempuan di sekolahnya itu udah sengklek semua, selalu ada tuh masalah-masalah yang datang dengan cara yang ada-ada aja. Sulit untuk tidak berurusan dengan para siswa-siswa cewek yang ada di sini guys emang. Hah? Susah. Duo Mujin no Fafnir. Kalau di dunia kita kenal dragon itu ya ganas-ganas. Di sini dragon itu cewek-cewek cakep pak. Emang ya kalau di anime itu ya iblis, alien lah, Pico lah, vampir lah, malah cakep-cakep semua, semok-semok. Nggak realistis emang anime ya. Hah? Pada suatu hari, makhluk-makhluk raksasa yang disebut dengan dragon tiba-tiba muncul dan membuat kekacauan di seluruh dunia. Nah, pada saat yang sama itu, beberapa gadis mendadak mendapatkan kekuatan seperti para dragon. Nah, gadis-gadis yang memiliki kekuatan dragon ini dinamakan dengan tipe dragon. Dan mereka semua kemudian dikumpulkan di sekolah khusus para tipe dragon. Walaupun begitu nih ya, si main karakter ini yang ternyata itu cowok juga memiliki kekuatan dragon. Aneh kan ya, emang ngajak berantem nih karakter utamanya. Setiap tipe D ini sesungguhnya adalah pasangan yang dicari-cari oleh dragon. Maka dari itu, para muridnya ini harus bertempur sekuat tenaga demi mencegah keduanya itu bertemu. Atau para tipe dragon ini atau tipe D ini akan langsung berubah menjadi dragon guys. Emang kalian mau gitu cewek kalian itu jadi naga? Mau nggak? Mau nggak? Opanya itu keras anjing. Bakato Testo Sokanju. Ini sebuah kisah sekolah, main karakternya itu mirip banget sama gua. Padahal ya gua itu pintar bisa dibilang, tapi dikasih kelas yang ujung-ujungnya isinya ya orang-orang sengklek semua. Jadi gara-gara itu gua jadi ikutan ya sengklek bisa dibilang. Cerita berpusat pada siswa yang bernama Yoshi Akihisa yang dijuluki si bodoh guys di sekolahnya. Itu karena pembagian kelas yang berdasarkan hasil tes guys. Di sekolahnya ini nih gak ada tuh yang namanya keadilan. Murid-murid yang pintar-pintar itu berada di kelas A dengan fasilitas yang lengkap bahkan ber-AC guys. Sedangkan Akihisa duduk di kelas F, kelas yang paling rendah di sekolahnya, yang hanya dilengkapi dengan meja dan tikar doang. Lagian tikarnya udah usang semua.
Ketika itu datanglah nih ya seorang siswi yang bernama Himeji Mizuki guys, yang sebenarnya adalah gadis terpintar. Namun dia ini bisa masuk ke kelas ini karena saat ujian dia ini sedang demam, jadi nggak berangkat. Akibatnya dia ini menjadi bagian dari kelas F. Selain Mizuki, di kelas F juga memiliki Sakamoto Yuji guys. Saat ini itu sekolahnya itu sedang melakukan eksperimen untuk pemanggilan makhluk fantasi guys. Si Akihisa ini bersama dengan murid-murid kelas F itu ikut berpartisipasi menggunakan makhluk-makhluk tersebut untuk merevolusi sekolahnya guys. Magicune Renaissance. Di sebuah dunia ada yang dinamakan dengan seni adalah sihir. Itulah kata-kata mutiara dari Pico. Di dunia ini orang-orang yang dapat menarik perhatian seseorang dengan seni sihir disebut dengan artista. Dimana karakter yang Aiga Saki Kohana ini adalah murid pindahan yang baru saja dia mulai bersekolah di SMA seni sihir guys. Sebuah sekolah untuk para artista guys. Ketika di sekolah itu ada acara festival budaya ya bahasanya, Kohana ini ditunjuk sebagai anggota komite dan mulai menghabiskan kehidupannya di sekolahnya dengan 6 anak laki-laki yang ingin menjadi seorang entertainer. Dengan kemampuan khusus mereka ini dalam bidang seni yang dimiliki masing-masing, mereka ini berharap festival budaya kali ini akan menjadi sangat sukses. Selain itu, mereka juga berharap dapat terpilih bersama dengan Kohana sebagai pangeran dan putri artista guys. Anime ini emang gak berantem-berantem, tapi coba dulu deh lu tonton. Enggak yaoi, enggak santai, ada romansnya malah, santuy guys. Mairimashita Irumakun. Bayangkan kalau kalian itu dijual sama orang tua kalian. Tapi ya gak mungkin lah ya, mana ada orang yang mau beli kalian. Pokoknya bayangin dulu lah ya. Menceritakan tentang karakter yang bernama Suzuki Iruma guys, yang jiwanya itu dijual kepada iblis oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab dengan imbalan cuma duit doang. Padahal nih ya, kalau anaknya ini disuruh jual ginjal itu duitnya udah lumayan. Daripada dijual anaknya kayak kalian kan cuma beban keluarga. Keceplosan. Iruma Suzuki adalah pria yang baik hati dan tidak pernah menolak permintaan apapun guys. Saat itulah ketika dia ini dijual kepada iblis, dia ini menjadi cucu raja neraka guys. Iruma ini sangat dicintai dan disayangi oleh iblis ini. Bahkan dia ini bersekolah di akademi iblis, di mana sang raja iblis ini adalah kepala sekolahnya guys. Sambil terus menyembunyikan fakta bahwa dia ini adalah manusia, Iruma Kun ini berharap menjalani kehidupan sekolahnya yang damai guys. Tetapi ketika dia ini selalu menjadi pusat perhatian, mulai iblis elit ini mulai berkelahi dengannya. Nah mulai dari situ itu juga tuh ya, si Iruma ini mulai disukai para gadis-gadis di sekolah tersebut guys. Bahkan ketika ada masalah berhadapan dengannya, dia hanya mengatasi dengan sebuah kebaikan guys. Lah kalau kalian dapat masalah, tawuran anjing. Reikenzan Hoshikutsu Tachi no Utagi. Kalian ini ya sekolah aja disuruh ngerjain tugas aja ngeluh, apalagi dikasih tugas buat jadi pahlawan shinobi, apalagi dikasih tugas buat jadi Hokage, jadi raja bajak laut, jadi DPR gitu. Meledak pasti tuh otak kalian nggak kuat. 12 tahun yang lalu peristiwa langka terjadi nih ya, dimana sebuah komet jatuh dan membawa bencana secara tidak diketahui oleh dunia. Di saat yang sama seorang bayi laki-laki bernama Auriku ini lahir guys. Bayi ini jiwanya itu bersentuhan dengan etinitas misterius yang memikul takdir yang sangat besar. Apalagi sekarang itu hampir tidak ada lagi tuh yang ingat dengan peristiwa tersebut. Sementara itu keluarga kuat dari klan Reiken ini memutuskan untuk mengadakan ujian masuk untuk menemukan murid paling berbakat guys. Dari situlah bayi yang sudah dewasa ini yang bernama Auriku pun memutuskan untuk mengikuti ujian ini demi membuktikan sebuah takdir yang besar itu ada di tangannya guys. Handred. Berbeda dengan kalian yang punya cita-cita ingin jadi artis JAV, karakter yang ada di dalam anime ini itu memiliki cita-cita yang sangat mulia. Di dunia anime ini ada yang dinamakan dengan Handred, sebuah senjata yang bisa menentang bentuk kehidupan jahat misterius yang bernama Savage yang telah mengunjungi bumi. Karakter utama yang bernama Kirasaki Hayato memiliki cita-cita untuk menjadi guru seni bela diri yang menggunakan sebuah senjata yang bernama Handred guys. Nah dari sini nih awal sekolahnya itu dimulai demi cita-citanya. Dia ini berhasil masuk ke dalam Universitas Little Garden. Namun di sana itu dia bertemu dengan teman sekamarnya yang seorang cewek yang bernama Emil Crossword guys. Waduh, kalau udah gini nih ya sekamar-sekamar kayak sama cewek gitu. Oh, ini kesukaan kalian pasti. Nah itulah anime-anime dengan karakter yang terkuat pindah ke sebuah sekolah akademi sihir karena sebuah alasan atau mulai sekolah di sebuah akademi sihir.
Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin ya? Tulis ya di kolom komentar. Kalau nggak tulis ya lu ketik lah ya.